Tutorial kuliah interpretasi dan penalaran hukum. Topik kedua dari 20 topik. Positivisme hukum. Disediakan oleh Global Tutorial. Positivisme hukum diawali dengan pemikiran dari David Hume, tahun 1711 sampai tahun 1776, yang menyatakan hukum merupakan produk dari penguasa. Positivisme dapat diartikan hukum secara umum lato sensu diterapkan. Positif, buatan manusia, man-made, dan berisikan cita-cita, artifisial. Hal ini juga seperti dikemukakan oleh John Austin hukum sebagai buatan dari kekuatan politik, political formation. Positivisme hukum didasarkan pada pendapat sebagai berikut. 1. Hukum dibuat oleh manusia tidak ditemukan. 2. Hukum merupakan hasil dari keinginan penguasa. 3. Hukum hanya berisikan peraturan. 4. Hakim harus tunduk pada hukum tanpa kecuali. Keputusan pengadilan harus didasarkan pada peraturan. 5. Tidak terdapat hubungan antara hukum dan moralitas atau antara hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya. 6. Studi tentang hukum harus dipisahkan dari studi tentang sejarah hukum, sosiologi hukum maupun psikologi. 7. Sistem hukum dipandang sebagai sistem logika yang tertutup, closed logical system. Pandangan legal positivisme ini sebagian besar diilhami oleh berbagai ahli seperti Jeremy Bentham, tahun 1748 sampai tahun 1832, John Austin, tahun 1790 sampai tahun 1859, ajaran Begriffes Jurisprudence, Hans Kelsen dan H.L.A. Hart melalui analytical legal theory. Pandangan legal positivism juga sering disebut sebagai pendekatan legal dogmatis, formal dogmatic analysis of law. Legal positivisme diawali pada masa kerajaan Romawi yang melahirkan ajaran konstitusionalisme kuno. Pada ajaran ini perkembangan hukum dipengaruhi oleh perkembangan ajaran demokrasi yang meletakkan kontrak sosial sebagai hukum dasar, leges fundamentales. Konstitusionalisme kuno, ancient constitutionalism. Positivisme hukum banyak dipengaruhi oleh ajaran constitutionalism agreement, yang berkembang pasca Perang Dunia Kedua. Teori konstitusi sebenarnya sudah berkembang sejak masa kerajaan Romawi seperti halnya yang berkembang di English Common Law. Teori konstitusi ini lebih disebut sebagai teori konstitusi kuno, ancient constitutionalism. Terdapat dua konsep kompetensi yang mendasari konstitusi sebagai dasar hukum dari suatu negara yaitu berikut ini. 1. Iurisdictio. Konsep ini merupakan dasar hukum untuk mengatur kontrak dan perjanjian antar individu dan yang terkait dengan hak individu. Konsep ini dalam perkembangannya melahirkan hukum privat perdata. 2. Gubernaculum. Konsep ini sebagai dasar untuk mengatur pelaksanaan aktivitas politik, pemerintah maupun administrasi. Konsep ini dalam perkembangannya melahirkan apa yang disebut sebagai hukum publik. Pada konstitusionalisme kuno lebih berisikan konsep yang mengatur hubungan antar individu, seperti hak perdata, hak atas kebendaan dan kekayaan, perjanjian dan lain-lain, iurisdictio. Pandangan konstitusionalisme kuno melahirkan ajaran hukum positif klasik, classical positivism, yang pada dasarnya menyatakan bahwa hukum berlaku dalam suatu waktu dan tempat tertentu yang berdasarkan pada formal institusi daripada moral atau etika. Classical positivism memiliki dua karakteristik penting. 1. Pemisahan hukum dari moral atau faktor lainnya seperti ekonomi dan lain-lain, separation of law from morality. 2. Hukum sebagai suatu sistem perintah yang meliputi perintah, kedaulatan dan sanksi, a theory of command. Dalam perkembangan hukum konstitusi dipengaruhi oleh ajaran hukum alam Jerman yang juga disebut sebagai hukum dasar atau leges fundamentales. Kemudian teori kontrak sosial menjadi awal dari hukum konstitusi modern yang mendasarkan pada tiga doktrin kontrak sosial, pactum unionis, pactum ordinationis dan pactum subordinationis. Konstitusionalisme modern, modern constitutionalism. Konstitusionalisme modern banyak dipengaruhi oleh berkembangnya demokrasi melalui suatu kontrak sosial. Modern constitutionalism tidak hanya memfokuskan pada bagaimana pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya namun juga mengatur siapa yang akan diberikan kekuasaan untuk mengatur. Pada konstitusi modern seiring dengan berkembangnya demokrasi sebagai popular sovereignty. Konstitusionalisme modern merupakan konvergensi antara konsepsi hukum dasar, fundamental law, tidak lagi sebagai hukum kebiasaan namun sebagai hukum yang dibuat oleh legislator dengan konsepsi konstitusi sebagai bentuk struktur dari kekuasaan negara. Pembuat konstitusi bukan seseorang namun, people, yang juga harus tunduk pada konstitusi yang dibuatnya. Sehingga berlaku maksim quod omnes tangit,
AB Omnibus Probetur, yang berarti bahwa hukum yang berlaku untuk semua orang harus disetujui oleh semua orang. Konstitusi bukan merupakan produk dari pemerintah, namun rakyat yang membuat konstitusi dan berlaku bagi semua. Melalui konstitusilah rakyat membuat pemerintah, sehingga pemerintah melaksanakan kekuasaannya harus berdasarkan pada konstitusi. Konstitusi berisikan kehendak bersama, general will. Ajaran positivisme hukum menekankan pada dua premis utama. Pertama, bahwa hukum merupakan sistem sosial yang berdiri sendiri, autonomous social sphere, sehingga hukum hanya dipersepsikan sebagai hukum negara, state law. Premis kedua, hukum tidak hanya dibuat oleh manusia, man-made, namun juga berupa fakta, fact. Hal ini berbeda dengan ajaran hukum naturalisme yang lebih menekankan hukum berupa ideas, belief dan values. Berdasarkan pada fakta-fakta inilah hukum dibuat sehingga hukum memiliki validitas. Ajaran konstitusionalisme modern juga disebut sebagai modern legal positivism. H.L.A. Hart mengemukakan pendapatnya yang sangat penting pada awal modern positivism dengan memisahkan primary rule of substantive law dan secondary rule. Hart lebih lanjut mengklasifikasikan secondary rule menjadi 3 jenis. 1. Rule of recognition, sebagai bentuk pengakuan atau penerimaan hukum oleh aparat pemerintah dan masyarakat. 2. Rule of change, sebagai pengakuan bahwa hukum sebagai hasil dari dinamika masyarakat yang selalu berubah. 3. Rule of adjudication, sebagai mekanisme untuk melaksanakan remedies apabila terjadi. Demikianlah materi topik kedua dari 20 topik tutorial interpretasi dan penalaran hukum. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.